Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Tak Wow bersama aku Nadine dan aku Talita sebagai host pada episode kali ini. Nah, tahu nggak sih di tema kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren banget. Waduh, berarti bintang tamu kali ini tuh bener-bener keren banget ya. Iya dong, dan kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat spesial Gitu, oke. Iya. Kamu jangan grogi dong, kamu kayak grogi banget Iya, gitu ya. sangat Mau spesial. ketemu bintang tamu yang Iya, spesial ini keren ya, banget. gitu ya. Soalnya dia orangnya itu emang benar-benar keren banget gitu ya bintang tamunya. Yang satu lagi itu bintang tamu kita itu adalah siswa dari SMA Wijaya Putra gitu. Oke. Temanya apa sih kira-kira hari ini tuh? Tema kali ini itu yaitu Kit Energi Surya DSSC. Waduh, Kit Energi Surya DSSC berarti ini tentang IPA ya. Kita anak Iya. IPS ya, Iya, agak jadi kita familiar tahu gitu ya. gitu ya. Agak familiar mendengarnya kayak apa nih, tentang apa nih, bahas apa nih. Kalau kayak gitu mending daripada kita kepo, yang di rumah juga kepo gitu kan. Langsung aja guys kita sharing-sharing sama bintang tamu kita kali ini. Oke. Halo. Selamat pagi. Boleh dikenalin dulu nggak nih namanya siapa? Mulai dari ibunya dulu boleh nih? Boleh. Baik, nama saya Dr. Dewi Risanti. Saya Kepala Laboratorium Material Fungsional Maju Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 Kabupaten Surabaya. Kalau ini nih yang cowok ini siapa nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dari kelas 1 siswa SMA Wijaya Putra. Gimana nih kalian kabarnya ibu terus Ismail? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tegang nggak? Kamu jadi tegang jadi tegang ya. Oke, sebelum sama masuk yang topik ininya itu. Tadi kan tema kita itu adalah Kit Energi Surya DSSC. Nah, karena kita ini sedikit kurang familiar sama DSSC ini, mungkin boleh dijelasin apa sih Kit Energi Surya DSSC ini? Boleh dari ibu dulu. Oh, baik. Sel surya berbasis pewarna tersensitisasi atau desensitized solar cell ini sebetulnya adalah sel surya generasi ketiga, di mana ini adalah sel surya yang bisa kita ubah-ubah pewarna yang ingin kita gunakan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya supaya kita nanti dapat menghasilkan efisiensi yang sesuai yang kita inginkan. Memang efisiensinya kecil, mungkin masnya kemarin Bapak efisiensinya kecil, tapi ya, sel surya ini mudah sekali difabrikasi, mudah sekali dibuat, ya. Beda dengan sel surya yang biasa kita lihat dipasang di atap, ya, itu harganya mahal dan fabrikasinya juga tidak mungkin dilakukan di dalam laboratorium di sekolah. Jadi butuh peralatan yang mahal dan ribet dan juga berbahaya. Tapi kalau yang ini bisa digunakan atau dipakai di lab-lab di sekolah, bisa adik-adik gunakan berbagai macam warna. Kemarin udah nyoba berapa? Tiga pewarna. Nah, ini adik-adik bisa kok pewarna-pewarna tadi dicampur misalkan, ya nanti juga hasilnya akan beda. Nah, itu bisa dipakai untuk dikembangkan untuk penelitian, ya. Adik-adik misalkan ingin tahu pakai semikonduktornya apa, kemudian pewarnanya apa, mau pewarna natural atau pewarna yang tidak natural pun juga bisa. Cuma kemarin kita menggunakan pewarna alami, pewarna alami. Keren ya, keren banget berarti ya dunia apa namanya IPA ini ya, gitu ya, kayak speechless banget. Terus kalau menurut Ismail nih di SSC itu apa sih? Mungkin dari saya tidak banyak panjang karena kita dijelaskan sama Ibu, siapa namanya jadi ibu? Menurut saya itu DSSC itu emang lebih mudah dibuatnya daripada yang teknologi sel surya yang silikon yang kita buat ini. Bedanya dari situ aja mungkin gitu. Oke, berarti ibaratnya itu energi ini tuh bisa kita gunakan kayak maksudnya itu kayak apa ya? Gak berbahaya gitu atau berbahaya buat kita praktek Tidak berbahaya. Malah kalau yang perkembangan selanjutnya bisa dipakai di jendela. Jadi jendela itu kan kena cahaya matahari ya. Iya. Nah, warnanya bisa kita sesuaikan. Saya mau jendelanya merah, jadi warnanya merah. Saya mau jendelanya kuning, ya.
sesuai warnanya. Tapi memang output energi yang dihasilkan memang tidak besar, tapi lebih banyak untuk ini apa interior. Oh gitu ya. Supaya nggak nganggur kacanya gitu. Iya benar. Bisa menghasilkan energi seperti itu. Terus kalau lebih susah kita pakai panel surya yang ini atau kita biasanya di atap-atap itu? Kalau mungkin kalau mungkin untuk instalasi lebih mudah ya yang atap-atap itu ya. Kalau ini kan ada lifetime-nya, ada umurnya. Jadi kalau dayanya dipakai 3 hari mungkin nanti tambah turun nanti efisiensinya. Karena ini kan pewarna alami ya. Dan kemarin dari kunyit ya. Iya. Dari kunyit, Kulit manggis, sama bayam. buah naga ya, bayam. Oh Jadi, gitu. ya, Mbak bisa bayangkan ya, sayur bayam dibiarkan berapa hari kan Busuk Nah, ya. sama juga ini juga seperti itu. Oh Jadi gitu. kelemahannya di situ. Cuma kalau untuk interior yang sekarang berkembang itu, kalau yang kemarin Mas Ismail mungkin pakai kaca ya. Iya. Sekarang yang terbaru bisa menggunakan fleksibel, jadi bisa ditempel di kaca gitu ya. Jadi bisa sebagai hiasan juga, tapi juga menghasilkan energi. Oh gitu. Terakhir seperti itu perkembangannya. Nah, terus dari Mas Ismail sendiri ini kan kemarin udah nyoba-nyoba itu, menurutnya susah atau gimana? Mudah sih membuat, ya betul dikatakan sama ibu tadi, itu lebih mudah daripada yang kayak yang di sini Ya, itu kan harus di atas juga, harus dari sinar matahari langsung. Yang dari dai ini mungkin lebih mudah karena bisa menggunakan fasilitas rumah agar bisa digunakan dan dihasilkan energi juga. Tadi itu aku dengar dari Ismail dia ngomong dai itu apa sih? Dai itu pewarna. Oh pewarna gitu. Oke. Apalagi nih kita tanya dulu, saking bingungnya ya kita ya tanyanya itu. Berarti kalian untuk yang anak-anak SMA Wijaya Putra itu datangnya setiap kelas atau bagaimana? Ini kelas 1 teknik. Oh, ITS itu waktu itu. Oh gitu. Terus kamu seneng nggak belajar di ITS gitu? Seneng. Dan ingin ke sana lagi. Pengen kesana lagi ya. Iya kan ada niatan masuk situ enggak? Ya itu ingin masih sih. Boleh nih ada Ibu Doti nanti kita bisa sharing kan ya apa aja gitu. Apalagi nih kita tanyanya bingung ini ya. Iya, keren banget sih. Berarti itu ya Bu, kalau apa nih ya, aku bingung nih mau nanya apa ini ya. Mungkin perasaan Ibu Dati sendiri nih, ada anak dari SMA Wijaya Putra yang berkunjung itu bagaimana? Ya kalau kami senang-senang aja. Kami senang dalam artian begini, kemarin itu terus terang yang 2 hari minggu lalu ya Mas ya, waktu kunjungan ke ITS itu semua mahasiswa yang handle. Oh, iya. Jadi saya sebagai dosen cukup hanya memberikan arahan gitu ya, dan anak-anak sendiri yang bergerak. Jadi saya lihat di situ antusiasmenya di mahasiswa itu luar biasa. Ya, jadi mereka juga mau tidak mau yang awalnya nggak ngerti juga ikut belajar. Iya. Kemudian yang dulu sudah tugas akhir bahkan sudah lulus mestinya udah mau wisuda bulan ini itu juga masih ikut terlibat. Ya, hari ini udah nggak bisa hadir karena masih ada panggilan kerja gitu ya. Jadi, Oh iya. mereka berhalangan hadir. Tapi dalam artian begini, mereka senang berinteraksi dengan siswa SMA, sharing ilmu, ya. Dan menurut saya ini juga bukan hanya sekedar belajar hitung-hitungan atau belajar yang istilahnya hard skill ya, tapi ini juga belajar soft skill, bagaimana ngomong ke orang ya. Ngomong ke orang, kebetulan ini siswa ya, bukan berarti siswa itu selalu di bawah mahasiswa. Iya. Tapi bagaimana caranya menerangkan sesuatu yang rumit ke siswa supaya itu mudah dan menjadi menarik. Nah, itu mereka, itu challenge buat mereka ya, tantangan buat mahasiswa. Tapi alhamdulillah kemarin happy aja ya. Jadi ya saya sangat senang anak-anak itu atau mahasiswa itu terlibat aktif di sini ya. Jadi kami memang kebetulan kalau di ITS memang kami dalam banyak kegiatan harus sebisa mungkin melibatkan jumlah mahasiswa yang lumayan. Nah ini alhamdulillah kalau ada kegiatan begini pasti saya bisa melibatkan anak-anak ini jadi lebih banyak. Dampaknya apa? Mereka bisa ini tadi gimana sih ngomong sama guru, ya kan? Gimana ngomong sama siswa, harus
gimana prosedurnya, misalkan ngurus surat menyurat dan lain-lain. Nah, itu kan sengaja saya ini kan supaya mereka bisa ini berkembang. Kadang kan nulis surat kalau nggak ada template-nya bingung kan? Iya, harus ada template-nya dulu. Nah, ini saya coba gimana, nanti coba setelah terakhir nanti baru ke saya cek gitu kan, oke udah bagus. Lalu apalagi yang biasanya kalau kita kunjungan apa yang harus kita siapkan, nah itu mereka sudah tahu semua. Nah ini alhamdulillah jadi mereka aktif. Ini saya senang. Ya makanya tadi sudah saya sampaikan ini merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi kalau kami dosen pertama adalah pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian masyarakat. Nah ini nanti hadiahnya untuk yang pemenangnya sudah kami siapin nih. Udah ada siapan hadiah ya. Ada dan saya kasih bocoran dulu boleh nggak? Boleh banget. Spill ya, istilahnya. Iya, di spill ini ya di sini. Nah, nanti untuk adik-adik yang ingin mengembangkan menjadi karya tulis ilmiah, ya kami siap membantu. Baik mau menggunakan fasilitas tempat kami atau kami bantu bimbingan penulisan karya tulis ilmiah. Bisa nggak berhenti di sini? Iya. Kembali nanti untuk siswa-siswa SMA Wijaya Putra. Oke, jadi kalau kita mau karya tulis nih ya boleh bisa dibantuin sama. Siapa tahu jadi pemenang di lomba tersebut. Iya, amin ya. Semoga aja mungkin ada yang mau ikut lombanya juga. Itu lomba atau gimana, Bu? Nanti aja deh. Masih rahasia ya, Mas An ya. Cuman ini udah di-spill kalau menang itu ada Benefitnya. iya benefitnya gitu. Terus kita juga bisa diajarin biar cara penulisannya itu benar, gak cuma pakai template aja gitu kan. Siapa tahu kan Mas Ismail pengen balik lagi. Iya. Iya. Katanya tuh tadi pengen, Bu. Berarti kan boleh lah ya ikut karya tulisnya itu tadi loh gitu Siapa kan. tahu bisa masuk ya ke universitasnya nanti. Soalnya setahu aku itu Ismail itu juga itu suka berkompeten di apa kayak listrik gitulah ya di bidang teknik itu tadi. Soalnya waktu MPLS juga dia yang jelasin gimana sih cara kerjanya itu tadi. Coba kalau menurut kamu gimana sih Ismail waktu kamu jelasin di atas ke adik-adik yang mungkin belum paham gitu sedangkan kamu udah paham gitu. Mungkin itu kalau penjelasan itu dadak sih. Oh dadak Dadakan. ya. Dadakan. Ya berusaha semaksimal mungkin agar adik-adik itu paham. Jadi kita itu harus mengolah materi-materi lagi biar kita menjelaskannya itu tidak terlalu rumit dan bisa mudah dipahami gitu aja. Itu. Kamu seneng nggak waktu itu diundang ke ITS terus kamu diajarin caranya mengolah-ngolah kayak gini terus mempelajari hal ini gitu? Seneng sih, kan kita juga dapat ilmu baru. Kita kan pertama kita juga tidak tahu DSSC itu apa. Iya. Dan sekarang kita juga tahu DSSC itu apa dan berguna bagi masyarakat juga. Oke, keren banget ya berarti ya mereka ini berdua ya Allah, aku rasanya kayak gitu. Terus Bu, aku kepo nih, kan ada panel surya sama biasanya kan masyarakat itu jarang pakai panel surya itu tadi. Nah itu menurut Ibu lebih worth it kita pakai panel suryanya atau kita pakai masyarakat biasa ini yang nggak pakai panel surya itu tadi atau balance dua-duanya kita juga bisa pakai iya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Karena panel surya harganya juga nggak murah. Iya. Harganya nggak murah. Dan pemasangannya juga berarti kalau atap harus dikuatin. Oh, Kan oke. tambah beban juga kan kalau Iya. ditaruh di atap. Nah, cuma yang selalu menjadi kendala di masyarakat itu adalah baterainya. Oh, ada baterainya. Ada baterainya. Jadi nanti ini disimpan dulu di sini di baterai ya kan. Baru kalau misalkan jam-jam tertentu listriknya beban listriknya gede, ini mau dipakai bisa. Gitu ya. Nah, seringkali yang jadi rusak ini baterainya. Nggak tahu cara merawatnya. Oh Iya, ya ini menjadi kendala sampai sekarang itu edukasi untuk merawat baterai ini itu masih kurang. Oke. Jadi ini contoh saya kasih cerita aja. Iya. Saya belum pernah ke sana ya, Iya. teman yang kebetulan pernah kunjungan di salah satu pulau di selatan Madura gitu kan. Kebetulan di situ memang tidak ada listrik. Oke. Jadi mereka pakai apa ini? Diesel ya. Oh iya, diesel. Pakai solar tuh. Iya. Nah, dan untuk mendapatkan solar mereka pergi dulu ke daratan pakai perahu belum ada lagi. Nah
Nah kemudian ada ide gimana caranya kalau kita pasang solar panel gitu kan, mereka nggak perlu pakai solar dan lain-lain. Akhirnya apa? Pasang. Umurnya nggak panjang karena nggak bisa merawat. Akhirnya dijualin lagi. Gitu. Dijualin lagi baterainya, dijual baterai bekas, panel surya dijualin balik lagi pakai bisa. Nah berarti kan yang diperlukan sebetulnya bukan hanya sekedar infrastrukturnya, tapi bagaimana kita memaintain ya, atau menjaga atau merawat ini baterai. Nah kalau dia over yang masuk, nah itu kan juga perlu kita ini kan, perlu diatur. Nah itu edukasi seperti itu yang belum jalan. Semoga nanti barangkali mungkin dari siswa Wijaya Putra ini ya ada yang bisa memberikan edukasi sederhana kepada masyarakat, membantu mencerahkan masyarakat. Ini loh cara merawat baterai seperti ini. Itu kan sangat Gitu. Iya, oke. Jadi permasalahannya itu kebanyakan di kurang merawat, kurangnya edukasi buat merawat baterainya itu tadi. Emang gimana sih Bu caranya merawat baterainya ini biar dia tetap awet, tetap bisa berjalan dan nggak rusak, nggak terbuang sia-sia lah ibaratnya gitu. Nah ini bukan keilmuan saya, mungkin bisa Oh, tanya iya. ke Pak Anam ya kan. Pak Anam ya, Belajarnya baterai ya. Gitu, iya benar sih. Pak Anam di bidangnya di situ gitu. Oke. Boleh gini. Bingung ya mau tanya apa ya kita ini. Apa ya, bentar. Mau tanya apa lagi? Ini apa nih? Menurutmu nih Tal, boleh nih. Mumpung ada Ibu Doti nih, mungkin kita bisa sharing-sharing masalah hal itu yang mungkin kita nggak tahu nih gitu. Apa? Aduh, bingung juga nih ya. Atau udah ya? Atau udah aja ya kita ya? Atau Bu Doti mungkin ada saran atau harapan untuk SMA Wijaya Putra ke depannya biar lebih baik lagi gitu. Ya, untuk SMA Wijaya Putra harapan saya semoga alumninya lebih banyak lagi dong yang masuk. Amin, ya Allah, amin banget. Iya, benar banget. Artinya pilihan di ITS kan banyak tuh. Iya. Kami punya 7 fakultas ya. Misalkan bisa masuk entah di fakultas manapun atau kalaupun misalkan masuk ke vokasi pun itu juga nggak masalah. Karena sekarang lowongan pekerjaan untuk vokasi juga banyak. Jadi jangan merasa kecil hati, saya mau diterimanya di vokasi ya, jangan merasa kecil hati seperti itu karena Anda punya skill. Oke. Nah kebanyakan kalau di vokasi yang di ITS juga banyak juga yang diserap bekerja di luar negeri. Jadi jangan kecil hati kalau misalkan masuk ke vokasi. Kalaupun misalkan ke fakultas yang lain ya alhamdulillah. Ya yang Iya, akademik, benar. alhamdulillah. Nah monggo dari IPS pun kami menerima ya, ada bidang, ada departemen studi pembangunan itu juga dari bidang IPS. Iya, bisa. IPS. PWK itu perencanaan wilayah kota juga IPS juga bisa. Jadi jangan keburu, waduh saya dari IPS, ngeri ini dan mau masuk IPS, dapat matematika, dapat ini. Nah ada jurusan yang atau departemen yang memang tidak apa-apa untuk IPS, aman untuk IPS gitu. Aman gitu ya. Aduh, Berarti udah kita ketakutan masih ada ya. kesempatan ya Iya. buat masuk. Soalnya kan kebanyakan orang kalau ngeliat ITS itu pasti jurusannya IPA, teknik gitu. Iya. Ini yang baru sekarang berkembang seperti itu. Keren banget ya. Aku jadi pengen Bukan banget nih. kedokteran loh. Kedokteran, aduh. Oh my god. Rasanya kayak Oke. Sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih dulu nih Sama. karena sudah menyempatkan hadir bersama kita sharing-sharing gitu. Nah, sayangnya waktu kita sudah habis. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu. Oke. Terima Atau kita kasih. sharing-sharing di belakang kamera. Oh iya, di belakang kamera. Oke, kita berdua ucapin terima kasih sama Ibu Doti dan Sama juga Ismail. Ismail gitu sudah meluangkan waktunya juga ya kan Tal. Iya. Oke, sekian dari kita berempat. Kami ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.